di studio ini kalau ruangannya tidak terlalu dingin, bicara banyak juga bikin haus. Kalau boleh saya minta minum. Sudut Dengar Parlemen. Halo apa kabar pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana dan Bimo kembali mengajak Anda berbicara seputar pemilu serentak 2024. Nah, meski masyarakat sempat khawatir dengan wacana penundaan pemilu serentak tahun 2024, namun secara tegas pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo telah menyatakan pemilu serentak tetap dilaksanakan sesuai rencana. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun masyarakat masih menyoroti berbagai hal yang menjadi persoalan pada pemilu tahun 2019 lalu. Dan bahasanya ada dalam podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Baik pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen, saya Nana bersama Bimo masih dalam podcast Sudut Dengar Parlemen. Nah Bim, kali ini kita akan bahas apa nih Bim? Nah, Nana, pada kesempatan kali ini nih, di Sudut Dengar Parlemen kali ini, sudah hadir di studio kita, di studio Radio Parlemen, salah satu anggota DPR RI, yaitu Bapak Haji Agung Widiantoro SH.MSI, dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jateng 9, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Brebes, dan juga kali ini selain sibuk dengan kegiatan parlemen tentunya ya, dan beliau ini juga aktif di Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia. Selamat siang nih Pak Agung. Selamat siang. Dalam rangka masih dalam rangka Idul Fitri nih Pak. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin dulu Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin, minal aidin wal faizin. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya hadir di studio parlemen kita nih. Ya, saya juga merasa senang dan berterima kasih kepada kawan-kawan TV Parlemen yang mau mengundang saya untuk nengok studionya yang cukup bagus ini. Kalau saya bilang ini sudah selangkah lebih maju, kalau dulu kita tahunya TV Parlemen saja, sekarang sudah ada tagline baru, TVR Parlemen, gitu ya. Mudah-mudahan tambah berkembang lah. Cuma ada yang perlu diluruskan itu. Siapa yang bilang saya pernah jabat jadi bupati? Dapat bocoran dari mana itu? Dapat bocoran dari... Nggak usah panik. Ya tapi meskipun saya pernah jabat jadi bupati, saya lebih senang dengan posisi yang sekarang ini. Jadi jabatan itu kan amanah ya. Dimanapun kita ada, yang penting bagaimana bisa memberi manfaat. Saya rasa itu. Tapi benar, memang pernah. Benar ya Pak, saya tadi udah takut beneran ini. Nggak apa-apa, biar nggak begitu tegang aja gitu. Iya Pak. Dan pendengar Radio Parlemen tentunya kita pada kesempatan kali ini akan membahas nggak jauh-jauh nih Pak dari Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan pemilu utamanya di tahun 2024 nih Pak. Yang nanti perhelatan akbar ini akan segera diselenggarakan kurang lebih 2 tahun lagi nih Pak ya. Nah, sebentar dulu. Apa sih yang menarik buat TVR Parlemen ini untuk membahas tentang beberapa isu-isu penyelenggaraan pemilu serentak di 2024? Yang menarik? Ya. Yang pasti sih kita... Jangan bingung. Mestinya saya yang ditanya kan. Saya yang jawab kan. Nah sekarang saya nanya, kenapa Anda menanyakan pertanyaan itu kepada saya? Itu. Mungkin dari Parlemen TVR Parlemen sendiri pengen tahu nih Pak dari sudut pandang Komisi 2. Oke. Iya. Dari sisi pemberitaan juga Iya. Punya tugas kewenangan untuk bisa tahu seberapa jauh kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Iya betul sekali. Pas. Dari dulu memang saya sangat senang dengan dunia jurnalistik ya. Secara kilas balik, memang sebetulnya pers dan kita tugasnya sama. Yaitu dari sisi pengawasan mewakili masyarakat. Bagaimana kerja pemerintahan. Hanya sudut dan fungsinya berbeda. Kalau kita punya fungsi 3, regulasi,
kemudian kinerja pemerintahan kita awasi, dan juga penyusunan budget pembangunan ya dalam APBN itu. Jadi regulasi, pengawasan, kemudian anggaran. Terkait dengan apa yang tadi, sebentar dulu, Mas tahu nama saya belum tahu nama Mas siapa. Bimo, Pak. Bimo, yang satu ini siapa? Mbak Nana, ya. Nana. Nana. Oke. Sekarang saya akan jawab pertanyaan Bimo sama Nana, persoalan pemilu ya. Iya, pemilu. Jadi pelaksanaan pemilu serentak ini sudah disepakati antara pemerintah dan DPR, sah untuk kita laksanakan, sepakat semua elemen di 2024. Sudah tidak boleh ada keraguan lagi mengenai pelaksanaan pemilu serentak. Begitu. Lah, terus pertanyaan isu-isu krusial memasuki pemilu 2024 itu sebetulnya ada tertuang ya, banyak kalau inventarisasi masalah itu banyak sekali. Tetapi sudah kita kanalisasi ada 5 isu krusial 5 isu itu. Ya, Pak, ya? Ya. Boleh Pak dijelaskan, Pak? 5 isu itu yang pertama terkait dengan durasi masa kampanye. Ya, di sana KPU sebagai organ penyelenggara itu mengajukan konsep 90 hari. Kemudian kami dari DPR mewakili teman-teman dan masyarakat ya, meminta agar ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Pelaksanaan demokrasi itu makin cepat, makin bagus, dan tidak bertele-tele. Begitu. Ya. Sehingga kami ajukan 60 hari. Tetapi ternyata jika 60 hari teman-teman KPU keberatan ada beberapa hal. Di antaranya kesulitan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena diatur regulasi yang menganut tahapan dan proses waktu. Kemudian juga kesulitan terhadap persoalan sengketa hasil pemilu. Ya, di mana kita tahu lembaga peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi itu ada hukum acaranya. Begitu. Nah, dari 2 hal yang tadi saya sampaikan pada saat konsinyering kemarin, kita sudah kanalisasi. Kemudian untuk yang isu krusial yang ketiga, yaitu persoalan anggaran pemilu. Kalau anggaran pemilu, konsep yang diajukan oleh KPU sekitar 76 triliun ya, lebih ya. Tetapi kami dari teman-teman Komisi 2 mewakili DPR berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik temu bagaimana pemilu serentak ini kembali ke aras tujuan awal. Pada undang-undang pemilu terdahulu, kita sepakat mengejar keserentakan pemilu, baik itu milih presiden, milih DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, milih kepala daerah kabupaten, kota, dan provinsi secara serentak. Nah, di sana salah satu tujuannya adalah demi efisiensi. Tapi beberapa kali kami rapat dengan kementerian terkait, saya ajukan pertanyaan, konsep efisiensinya itu sebetulnya di mana? Efisiensi anggaran, efisiensi teknis pelaksanaan, ataupun juga efisiensi dari sisi masyarakat tidak terbebani untuk bolak-balik masuk topong TPS, milih ini, terus kemudian besok, ini habis milih kepala desa nih, nanti milih anggota legislatif, milih presiden, milih bupati, milih gubernur, bolak-balik masuk TPS. Kalau itu untuk diefisienkan, tidak membebani masyarakat, ya. Tapi yang belum terjawab adalah efisiensi dari sisi anggaran.
saya melihat dari tahun ke tahun angkanya malah justru tambah membengkak. Kemudian di dalam pemilu serentak besok ini sampai 76 triliun lebih, ya kan. Lah, kami dan kawan-kawan sedang meminta untuk agar lebih dihemat lagi. Karena banyak lagi kebutuhan yang lain gitu. Isu yang lain yaitu terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi pelaksanaan pemilu serentak. Ada wacana juga untuk bagaimana membuat masyarakat lebih mudah di dalam menentukan pilihannya menggunakan pemilu berbasis e-voting, ya, electronic voting. Tetapi dari durasi waktu, sekarang ini tahun 2022, pemilu 2024 sudah diambang pintu. Rasa-rasanya membangun satu konsep pemilu berbasis teknologi informasi dalam waktu singkat itu tidak akan mungkin, ya kan? Perlu kesiapan-kesiapan. Belum lagi kita melihat beberapa daerah yang mereka masih belum kejangkau oleh jaringan, ya kan? Lalu yang lebih kami juga masih perlu mengkaji membangun sistem e-voting ini tentu menelan biaya yang cukup besar. Sehingga sementara teman-teman merekomendasi untuk sistem pelaksanaan proses tahapan pemilu ini berbasis teknologi informatika yang sudah berjalan. Jadi tidak perlu membangun konsep baru. Ya, kalau membangun konsep baru saya rasa mahal. Ya. Terakhir itu tentang persoalan 5 isu itu ya, krusial ya. Yang terakhir itu bagaimana penyelesaian sengketa dalam waktu singkat. Ya, saya minta kepada teman-teman KPU bersama pemerintah ini untuk bagaimana menyelesaikan persoalan satu durasi waktu tadi. Kami berpegang prinsip 60 hari. Kalau 90 hari terlalu panjang dan juga terlalu menelan biaya cukup besar. Dalam konsinyering kemarin sudah dikanalisasi, ketemunya di angka 75 hari. 75 hari ya. Kita minta kepada KPU untuk segera menyusun proses tahapannya seperti apa dengan durasi 75 hari itu. Kemudian juga kami meminta kepada pemerintah agar melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait, semacam lembaga pengadaan barang dan jasa, ya, bagaimana caranya bisa membuat regulasi dalam bentuk apapun, ya, kewenangan penuh ada di tangan Presiden, keluarkan regulasi yang memperpendek proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Ya, pendekatan juga pemerintah diminta untuk melakukan pendekatan dengan lembaga peradilan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang dia punya undang-undang penyelesaian sengketa pemilu dan patuh pada hukum acaranya. Nah, kalau dari hitung-hitungan waktunya ini KPU dengan 75 hari itu keberatan. Tetapi kami meminta sebagai mitra kepada pemerintah melalui Mendagri untuk lakukan pendekatan itu. Jadi bisa jawab 5 isu krusial itu. Oke Pak. Nah ini Pak yang menarik tadi yang Bapak sampaikan adalah pemilihan itu diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Ya. Mulai dari level bawah sendiri sampai dengan Pilpres ya Pak ya. Pemilu kada dan Pilpres. Sedangkan melihat bahwasannya tahun ini aja 2022 sudah hampir 100 kepala daerah ini habis masa jabatan. Belum di tahun 2023 nanti ada lagi lebih dari 200 kepala daerah yang telah selesai masa jabatannya nih Pak. Untuk Bapak sendiri menyikapi pemilihan ini secara dari Mendagri dan Presiden itu seperti apa Pak Bapak menyikapi? Ini menarik, ya, berbicara mengenai penjabat kepala daerah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam membahas tentang itu secara detail, saya boleh usul nggak? Boleh.
Saya salah kostum ini. Saya kira semula namanya studio itu Iya. ruangannya luas, pendinginnya alat pendinginnya full. Besar ya, Pak, Ya. Saya bawa jaket. Di samping saya baru datang dari dapil jam 4 subuh tadi gitu. Tetapi ternyata sempit dan sudah mulai gerah. Apalagi mau membahas pejabat kepala daerah. Makin gerah nih Pak ya. Makin gerah. Saya izin buka. Boleh, Oh, ya, Pak. oke. Kalau bicara penjabat kepala daerah, memang ada aturan yang menjadi syarat di sana. Iya. Sambil cepat sambil ngobrol ya, Boleh. biar mempersingkat karena ada kegiatan lain juga. Iya. Aturan-aturan yang mengikat di sana mensyaratkan untuk pejabat gubernur kabupaten kota itu ada syarat dan ketentuannya. Kemudian tentang jumlahnya. Tentang jumlah itu kalau tidak salah di tahun 2022 ada 101 ya, yang 101, betul. provinsi 7, kemudian kabupaten kota itu 70, kota 18, kabupaten 76. Iya. Di tahun 2023 ada 17 provinsi, kemudian kota 38, kabupaten 115. Total kurang lebihnya ada 271. Pemerintahan tidak boleh kosong. Di sana sudah ada aturan bagaimana dalam mengisi atau mengelola roda pemerintahan daerah supaya tetap pelayanan masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat tetap jalan ya. Di dalam aturan yang ada di sana, seorang kepala daerah itu apabila mengakhiri masa jabatan, kemudian terjadi kekosongan, kalau nggak salah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 deh, Iya. di pasal 201 butir ke 9 kalau nggak salah. Kekosongan kepala daerah ini perlu diangkat penjabat, ya kan? Nah sekarang kriteria pejabat seperti apakah yang memenuhi syarat? Untuk penjabat gubernur, ya di sana ditetapkan seorang ASN, madya, ya kemudian setidaknya setara dengan eselon 1. Untuk penjabat bupati, ya ataupun wali kota, di sana diisi oleh ASN pejabat tinggi pratama atau setara dengan eselon 2. Memang ada aturan-aturan yang spesifik. Pejabat gubernur, bupati, dan wali kota itu kewenangannya dibatasi. Tidak boleh membuat kebijakan keuangan daerah selain yang sudah digariskan di dalam APBD. Kemudian terkait dengan kebijakan personalia. Tidak ujuk-ujuk jadi penjabat, kemudian main pindah-pindah tuh. Wah, eselon ini dinas PU, ganti. Karena ini nggak bisa nyetak duit, misalkan. Ya kan? Kemudian kepala dinas pendidikan, ganti. Karena tidak bisa pengerahan massa untuk kepentingan partai politik tertentu. Nah, di sini. Itu yang jadi. Di sini yang bikin gerah. Iya. Makanya saya lepas Jaketnya Pak. jaket, ya. Iya. Saya heran ini, kemarin saya baca di media sosial, beberapa wilayah melakukan aksi penolakan. Penolakan terhadap penunjukan penjabat gubernur, Iya. kabupaten, bupati, dan wali kota. Saya bertanya, apa latar belakang penolakan itu? Wong penjabat kepala daerah ini belum dilantik, ya kan? Iya. Misalkan gubernur belum dilantik, penjabat bupati belum dilantik, penjabat wali kota belum dilantik. Bagaimana sudah ditolak? Iya. Ini kan domain dari pemerintah Dari pemerintah. untuk menentukan standar dan kriteria serta kompetensi. Kalau kemudian sudah didapat personilnya sesuai dengan standar kriteria dan kompetensinya, ya itu kewenangan pemerintah.
Saya malah justru bertanya, kalau ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang belum dilantik aja sudah menolak, jadi punya kepentingan politik dong. Iya. Padahal kami yang ada di Komisi 2 ini sedang memperjuangkan, minta kepada Mendagri agar calon-calon pejabat kepala daerah ini setidaknya punya basic kompetensi, kepemimpinan, kemudian kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan, juga mungkin isu krisis pandemi dan sebagainya. Yang paling penting adalah titik singgungnya mampu menjadi perekat dari elemen masyarakat yang ada di wilayah itu. Jangan malah justru begitu masuk involve di dalam kepentingan politik yang ada di wilayah setempat, malah justru menciptakan kegaduhan di sana. Itu. Kami sudah minta kepada Mendagri untuk diberikan ruang pengawasan, ya, untuk dibuatkan sebuah regulasi yang memungkinkan kami mewakili masyarakat ikut memantau, mengevaluasi hasil kerjanya. Nampaknya kemarin Pak Menteri sudah merespon itu, katanya akan dilakukan evaluasi setiap 6 bulan atau mungkin kalau setahun terlalu lama lah ya. Iya. Saya malah justru per 3 bulan sekali, 3 bulan sekali lakukan evaluasi. Ya. Mampu nggak tuh menyabarkan jalannya pemerintahan? Kira-kira menjadi perekat nggak tuh? Ya. Kalau kemudian malah justru bikin gaduh, ya diganti. Gitu. Terus saya titip nih kepada teman-teman birokrat ASN di daerah yang sudah memenuhi standar dan kriteria sebagaimana diatur di dalam ketentuan undang-undang, ya, duduk manis saja deh. Nggak usah bikin proposal, kemudian kasak kusuk, ya kan? Melakukan langkah politik, pendekatan ke pejabat setingkat di atasnya untuk minta dijadikan pejabat kepala daerah di wilayah tertentu. Aneh ini. Fenomena ini ada. Ya dimaklumi, meskipun sebutannya penjabat, tetapi tunjangannya itu setara dengan kepala daerah definitif. Karena itu tadi pengalaman saya ada di pemerintah daerah gitu. Sebelum menjadi bupati, saya pernah jadi PLT, ya, karena bupati saya kena musibah KPK. Saya menggantikan tugas-tugas beliau gitu. Ya. Di sana ada aturan-aturan yang mengikat, tidak bisa kita lepas bebas gitu loh. Lah, ini pun juga demikian. Kekosongan masa jabatan ini saya minta kepada semua ASN daerah yang memenuhi standar dan kriteria. Tolonglah duduk manis, kemudian tunggu saja nasib dan hari baik, berkah yang datang dari pimpinan. Ketika ditelepon atasan, saya beri tanggung jawab untuk melanjutkan pemerintahan di wilayah setempat. Jawab aja dengan tugas, siap, laksanakan gitu kan. Iya. Kalau di medsos tulisannya SI Y, A-nya yang panjang, belakangnya PG gitu kan. Ya, siap gitu kan. Iya. Nah, jadi itu artinya potret dari seorang birokrasi yang baik. Jangan malah bikin proposal, Pak, tolong dong saya diangkat jadi PJ gubernur di sana. Waduh, tunjangannya sama dengan kepala daerah definitif, Mas. Jadi PJ itu tetap rasa kepala daerah definitif. Kepala daerah ya, Pak, ya? Jadi rebutan. Nah, karena jadi rebutan, karena membuka peluang untuk katakanlah praktek-praktek yang dalam tanda petik dimungkinkan menimbulkan bias di daerah, kita minta kepada Mendagri untuk dibuat regulasi ruang pengawasan bagi kita. Dan dievaluasi kinerjanya. Dan ini Pak, yang jadi dua poin nih Pak, yang di pemilu sebelumnya nih, di mana adanya kotak surat berbahan kardus dan banyaknya petugas TPPS yang meninggal nih Pak. Mungkin pendapat Bapak seperti apa? Saya juga heran ya. Pemilu kemarin belum serentak, tapi sudah rasanya rasa serentak. Pola kartu suaranya pun juga mencantumkan beberapa
nama, surat suaranya gede, susu, disingkat susu, surat suara gede, isinya berapa nama, harus diedukasi. Kemudian ada belangko-belangko yang banyak sekali harus diisi, menimbulkan kelelahan, panas, haus, ya kan? Di studio ini kalau ruangannya tidak terlalu dingin, bicara banyak juga bikin haus. Kalau boleh saya minta minum biar nggak haus gitu. Boleh. Nah, sambil jawab pertanyaan ini gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Ami, terima kasih undangannya. Boleh saya minum dulu ya? Monggo Pak. Nanti tolong diingat-ingat sampai mana itu? Iya. Berhentinya sampai mana? Jadi yang tentang ini Pak, kotak Oh ya, kotak suara. Ini yang meninggal. Tentang kotak suara, Mas, di dalam periode pertama saya menjadi anggota DPR RI 2014-2019, kebetulan saya ada di Komisi 2 dan ikut membahas Undang-Undang Pemilu itu. Di dalam pasal demi pasal di sana, termasuk anggaran pelaksanaan pemilu, itu tidak dibahas persoalan kotak suara. Ya, asumsi kita masih menggunakan kotak suara yang lama, yang pakai plat aluminium itu. Kalau toh ada rusak, mungkin dari biliknya atau kotaknya, mungkin sebagian kecil lah, sehingga pengadanya lebih hemat, kan gitu. Ya. Tetapi tiba-tiba sekonyong-konyong ada isu tentang kardus nih. Kotak suara dengan kardus. Tidak melalui pembahasan secara detail, tapi tiba-tiba ada pengadaan itu. Saya hanya bisa menjawab begini. Pakai kardus ataupun plat aluminium itu, sebetulnya dua-duanya sama, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tergantung dari perspektif mana kita melihat. Kalau pendekatannya adalah proyek pengadaan barang, baik itu kotak suara aluminium maupun kardus, ya tentu akan terjadi pembiasan. Akan melibatkan orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya, gitu kan. Kalau misalkan pakai plat, ya, sekarang pertanyaannya, plat yang lama itu sekarang ada di mana? Sudah dilelang atau belum? Ya kan? Silakan mau pakai plat juga boleh. Tapi yang inventaris yang lama dihitung ada berapa, sehingga kita tidak perlu pengadaan baru lagi yang jumlahnya total di banyak, hampir seluruh TPS katakanlah. Ini kan ekonomi biaya tinggi, EBT, bener ya singkatannya? Ekonomi biaya tinggi. Kalau EGP, memang gua pikirin, ya kan? Kalau dari kacamata saya, mau pakai plat atau mau pakai kardus, emang gua pikirin. Karena saya tidak punya kepentingan terhadap proyek pengadaan itu, ya kan? Betul. Bagi orang-orang yang punya kepentingan, tentu mikir keras, aduh gimana nih? Gitu. Nah, saya minta, kalau mau kembali ke pakai plat, hitung ulang. Plat yang kemarin ada, berapa yang masih utuh dan bisa dipakai. Kemudian berapa sisanya yang perlu diadakan. Dengan alasan keamanan, takut hujan, karena katanya ada pawang pemilu yang bilang, pawang demokrasi apa nggak tahu nih. Kalau kemarin Mandalika ada pawang hujan di soal, ini ada pawang demokrasi nih yang memprediksi bahwa pemilu besok terjadi pada bulan musim hujan, katanya begitu. Kan pawang demokrasi, belum apa sudah bisa menebak. Tapi boleh lah, pakai prediksi boleh. Asal begini Mas, ya. Mau pakai plat, hitung ulang berapa kekurangannya. Semuanya prinsipnya efisien. Kalau pakai kardus, silakan. Ya. Tetapi bagaimana kardus ini ada di dalam posisi aman, baik penyimpanannya, baik di dalam distribusi maupun ketika proses penghitungan, ya kan? Bagaimana mengatasi kalau musim hujan. Terus juga persoalan sekretariat.
Jadi kemarin, ini saya perlu ngomong nih, saya lewat nih. Kenapa persoalan anggaran ini menjadi penting dan menjadi isu krusial, beda pendapat antara KPU dengan DPR. Salah satunya memang ada keinginan kuat teman-teman KPU dan juga pemerintah di sini untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ya ad hoc, baik itu di PPS, PPK, ya kan. Dulu itu kalau tidak salah 500.000 kerjanya terus full day ya kan, tanpa henti, sehingga banyak korban. Banyak yang meninggal tuh ya Pak ya? Ya, nah, cuma hubungannya meninggal itu karena tadi kecapean atau kehausan seperti saya tadi, ya kan? Jadi saya minta sama redaktur untuk disiapkan minum. Saya pernah juga dalam RDP itu untuk menginventarisir. Sebetulnya persoalan-persoalan banyaknya korban petugas di lapangan pada saat pemilu ini, apa sih? Kalau persoalannya memang kelelahan, ya berarti bagaimana caranya membuat konsep durasi kerja mereka tidak terlalu panjang. Konsekuensinya ada di TPS. Ya kan, kalau di satu TPS jumlahnya pemilih lebih banyak, resikonya akan menjadi panjang. 500 pemilih umpamanya. Berarti kita harus hitung 500 surat suara kali sekian, ya kan? Tapi kalau misalkan kita persingkat, TPS-nya diperkecil, diperbanyak supaya lebih singkat waktunya, otomatis beban biaya pengadaan TPS dan lain-lain, kotak suara dan sebagainya itu juga bertambah. Jadi ini perlu dilakukan kajian. Jadi persoalan kardus, persoalan kotak suara plat itu harus benar-benar kita duduk satu meja, kemudian dengan mimpi yang sama, efisiensi ya, untuk mencari bagaimana solusinya. Boleh. Mungkin ya Pak ada masukan dan saran terkait proses pemilihan PLT kepala daerah. Ya, saran saya bagi yang sudah berjalan, kemarin beberapa gubernur sudah dilantik oleh Mendagri Wakil Presiden, jalankan tugas dan tanggung jawab itu sesuai dengan mandat yang diemban. Mandat itu tertuang di dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian jabarkan tugas-tugas yang sudah disusun di dalam dokumen-dokumen baik itu APBD maupun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh di luar aturan, malah nanti timbul kegaduhan. Itu loh Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nana. Coba kalau tiba-tiba aneh-aneh kan timbul gaduh kan. Nah, apalagi kemudian ikut serta di dalam kegiatan politik praktis, memihak pada kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Ini malah justru, waduh, nanti jadi babaliut kalau kata orang Sunda. Kalau dari dapil saya ngomong, dadi gawe ora karu-karuan, gitu loh. Nah, mestinya jalankan amanah itu seperti aturan undang-undang yang berlaku. Dan kepada Pak Mendagri, saya mohon dengan hormat dan sangat untuk bisa memberikan ruang pengawasan kepada kita mewakili masyarakat. Juga buat rakyat nih. Pesannya nih Pak terakhir. Pesannya rakyat. Jangan terlalu berprasangka jelek. Jangan netting. Kalau di medsos bilangnya, jangan negative thinking. Biarkan dulu pemerintah memilih, kemudian menemukan orang yang tepat. Biarkan orang yang tepat yang sudah dilantik itu bekerja terlebih dahulu, nanti kita awasi bareng-bareng. Kalau bagus, lanjut. Kalau enggak, wassalam. Kita minta segera selesaikan.
Bagi ASN, calon pejabat yang kira-kira nanti bakal ditunjuk, nggak usah deh punya istilahnya syahwat pemerintahan yang terlalu besar, menggebu-gebu, ambisius gitu kan. Betul. Membuat proposal kasak-kusuk, Pak, saya siap, saya diangkat jadi penjabat gubernur atau bupati, wali kota. Kata orang Tegal, nang kene ki ya. Berarti ana apa-apa nih. Patut diduga. Kira-kira begitu. Betul. Baik, Pak Agung. Terima kasih banyak, seru sekali perbincangan kita pada pagi hari ini nih. Dan juga tentunya para pendengar dan juga pemirsa TVR Parlemen, perbincangan tadi turut mengakhiri pura perjumpaan kita di Sudut Dengar Parlemen pada kesempatan kali ini. Saya lagi terima kasih banyak Pak Agung. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak ya. Dan kesimpulannya nih pendengar dan juga pemirsa TVR Parlemen, bahwasanya pemilu nanti dan juga tentunya pemilu kada juga nanti yang dilaksanakan serentak di tahun 2024 dan juga pemilihan PLT dari ASN ini tentunya harus memiliki tanggung jawab, memiliki kapasitas, serta integritas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga nantinya para ASN yang dipercaya dapat mengemban tugas dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat di tempat tersebut ya Pak ya. Dan pemirsa Sudut Dengar Parlemen, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kembali lagi ke rekan Nana. Silakan rekan Nana. Saya Nana dan Bimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen